Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih senior untuk mengingatkan. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, api sangat penting bagi junior. Junior masih ingin mencoba keberuntungan. Kamu yakin mau pergi? Gadis dengan rok biru mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, dia sangat tidak rela Tan Yun pergi. Jika Tan Yun tidak selamat, dia tidak akan bisa meninggalkan jurang menelan dewa. Junior yakin, Tan Yun berkata dengan tegas. Gadis dengan rok biru terdiam lama dan berkata, dewa juga ingin pergi dan membantumu, tapi dewa tidak bisa pergi. Jika pergi, dan kehilangan kekuatan sucinya, dewa akan dibunuh oleh roh-roh jahat ungu itu. Dewa berharap kamu bisa selamat melalui kesulitan, dan dewa menunggumu di sini. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis dengan rok biru, dia terbang menuruni gunung suci kuno dan menghilang di mata gadis dengan rok biru setelah beberapa saat. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian. Suan Yuanru, yang terbang di kehampaan abu-abu, memandang Tan Yun ke samping, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Setelah Tan Yun bertanya pada Xiaolong Snake di Menara Lingqiao, dia berkata, Xiaolong berkata, dengan kecepatan terbang kita bisa tiba dalam 1 jam. Sementara Tan Yun dan Suan Yuanru sedang mengobrol, Gongsun Sanshan, yang sedang digendong oleh Gongzi Zhenxiong di sebuah lembah di bawah mereka, sepertinya menemukan sesuatu ketika dia melihat ke atas. Matanya melebar, matanya menunjukkan kegembiraan yang ekstrim. Pangeran Gongzi, lihat Jing Yun dan Suan Yuanru. Gongsun Sanshan menunjuk ke arah Tan Yun dan Suan Yuanru yang melaju kencang di langit, dan berkata kepada Gongzi Zhenxiong. Di mana? Gongzi Zhenxiong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia menemukan bahwa itu benar-benar Tan Yun dan Suan Yuanru, dia sangat bersemangat. Kegembiraan karena dia mendambakan keindahan Suan Yuanru. Itu benar-benar mereka. Gongzi Zhenxiong segera mengorbankan senzu, melihat kembali lebih dari 1.200 tuan muda, dan jenius dari alam Dewa Siyuan. Tidak ada keraguan, semua pemuda ini akan naik ke senzu. Bunuh Jing Yun dan tangkap Suan Yuanru. Setelah lebih dari 1.200 orang menerima pesanan mereka dengan cepat mendarat di senzu. Jing Yun, kamu membunuh saudara keduaku, dan aku harus membunuhmu secara pribadi untuk membalas saudara keduaku. Gongsun Sanshan mengambil napas dalam-dalam dan mendarat di senzu. Pada saat ini, Suan Yuanru, yang terbang di langit, mentransmisikan suara ke Tan Yun, Gongzi Zhenxiong telah mendorong senzu dan membawa orang untuk mengejarnya. Dia telah muncul 800 sen di belakangnya. Ya, Tan Yun tidak menoleh ke belakang, matanya suram, dan transmisi suara berkata, ayolah, ini saatnya untuk datang. Selama kita melarikan diri ke hutan kematian, membunuh mereka semudah membunuh seekor anjing. Berdengung. Tan Yun berkedip-kedip di antara jari-jarinya, menawarkan perahu dewa terbaik, membawa Suan Yuanru berpura-pura panik dan berlari kencang menuju hutan kematian. Ketika Tan Yun mengemudikan senzu dan berpura-pura terbang dengan panik, indera ilahi dilepaskan. Saat berikutnya, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung, dan transmisi suara berkata, Rower, apakah kamu memperhatikan? Gongzi Zhenxiong, senzu adalah Tianzun senzu terbaik. Yah, aku menemukannya. Suan Yuanru berkata sambil tersenyum, orang ini layak menjadi cucu dari Si Yuan Supreme. Dia sebenarnya memiliki Tianzun senzu yang terbaik. Ya, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, setelah kita memperkenalkan mereka ke dalam hutan kematian dan membunuh mereka semua, senzu Tianzun terbaik akan menjadi milik kita. Kali ini, di jurang maut tidak hanya menerima api, tetapi juga 3 perahu dewa dari artefak penguasa surgawi. Perjalanan ini bermanfaat. Ketika Tan Yun dan Suan Yuanru diam-diam berkomunikasi satu sama lain, Gongzi Zhenxiong, yang berada di senzu 800 sen di belakangnya, mengutuk dan berkata, sialan, mereka menemukannya. Jing Yun,
Kali ini, apapun yang terjadi, kamu sudah mati. Setelah itu, Zhen Xiong, dari Raja Suci kelas 9, yang melonjak dengan kekuatan supernaturalnya, secara pribadi mendorong Senzu untuk mengejar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Tan Yun yang mengemudikan Senzu. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa jika dia terbang sendiri, akan memakan waktu 1 jam untuk mencapai hutan kematian, dan hanya perlu beberapa saat untuk tiba setelah mengemudikan Senzu. Gongzi Zhen Xiong mengendarai Senzu dan muncul 60 sen di belakang Tan Yun, dengan seringai di wajahnya, sangat merajalela, hahaha. Jing Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Aku memberitahumu, setelah aku menangkapmu nanti, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Xuan Yuanru dihancurkan olehku. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Jika pihak lain memarahi dirinya sendiri, dia bisa mengabaikannya, tapi saat dia memarahi wanita yang dicintainya, kemarahan Tan Yun tidak bisa dibendung. Tan Yun mengendarai Senzu dan terus menuju hutan kematian dengan kecepatan tinggi. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat orang-orang Gongzi Zhen Xiong yang secara bertahap menyusul. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Gongzi Zhen Xiong, aku bersumpah hari ini kamu akan mati. Katakan padaku untuk mati. Gongzi Zhen Xiong tertawa dan berkata, tes, aku sangat takut. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Hanya dengan mengandalkanmu, orang suci kelas 3, berani mengucapkan kata-kata liar untuk membunuh kami lebih dari 1.200 raja suci. Jing Yun, buka mata anjingmu dan lihatlah. Ada 6 raja suci kelas 9 di Senzu Laosu, bukankah kamu akan membunuh kami? Oke, jangan lari, ke sini. Kita tidak ingin hidup lagi, datang dan bunuh. Ketika Gongzi Zhen Xiong tertawa, lebih dari 1.200 orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di mata semua orang, 1 orang bisa menenggelamkan Tan Yun dengan 1 ludah. Saat ini, Gongsun Sanshan memikirkan adik laki-lakinya yang meninggal secara tragis di tangan Tan Yun. Dia memberitahu Tan Yun, Jing Yun, kamu membunuh saudaraku pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Hari ini, Gongsun Sanshanku akan membunuhmu ribuan kali. Aku membalaskan dendam saudaraku. Tan Yun berkata tanpa menoleh ke belakang, hehe, Jalang, sepertinya kamu sangat dekat satu sama lain. Jika demikian, aku akan mengirimmu dan saudaramu ke neraka hari ini. Setelah transmisi, Tan Yun berhenti memperhatikan Gongsun Sanshan. 10 napas kemudian, ketika Gongzi Zhen Xiong mengemudikan Senzu dan muncul 100.000 kaki jauhnya di belakang Tan Yun, yang menarik perhatian Tan Yun adalah hutan seperti lautan. Di dalam hutan terdapat pohon-pohon tua yang menjulang tinggi, yang terkecil setinggi 100.000 kaki yang cukup mengagetkan. Tuan kecil, hutan kematian ada di depan. Tan Yun mendengarkan suara Xiao Longshe, dan ketika dia menoleh ke belakang, pupilnya menyusut, hanya untuk melihat Gongzi Zhen Xiong mengemudikan Senzu, dan menabrak Senzu miliknya dengan agresif. Hahaha, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah Gongzi Zhen Xiong tertawa, dia melihat sosok Xuan Yuan yang lembut dan anggun, dan mulutnya keluar tanpa sadar. Aku harus membunuhmu, Tan Yun berbisik dengan kejam. Tepat ketika Senzu Gongzi Zhen Xiong hendak menabrak Senzu Tan Yun buru-buru berkata, Ruer, hutan kematian dipenjara oleh kekuatan ilahi. Itu tidak akan membantumu untuk tetap tinggal, kamu bisa masuk ke menara Lingqiao. Oke, hati-hati. Setelah Xuan Yuanru mentransmisikan suara, itu berubah menjadi seberkas cahaya, masuk ke telinga kanan Tan Yun, dan memasuki menara Lingqiao. Datang. Dalam beberapa saat berpikir, Tan Yun menempatkan Senzu ke dalam ring dan mengubahnya menjadi bayangan yang menyapu hutan kematian, dan menemukan bahwa kolam spiritual terpenjara oleh nafas tirani. Tan Yun, yang tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan sucinya, melompat turun dari kehampaan ke dalam hutan, dan terus melompat ke dalam hutan kematian yang menutupi langit dan matahari. Segera, Tan Yun pura-pura panik, sengaja melambat, dan berlari menuju hutan kematian. Sialan, bagaimana situasinya? Dengan kutukan yang mengejutkan, Gongzi Zhen Xiong mengemudikan Senzu. Begitu dia terbang di atas hutan kematian, Senzu tiba-tiba jatuh ke bawah. Lebih dari 1.200 orang di Senzu juga sangat ketakutan.
Dahi mereka ditutupi dengan butiran besar keringat. Mereka ingin bangkit dari Senzu yang jatuh, tetapi menemukan bahwa kekuatan tubuh mereka tidak dapat dikendalikan. Kolam spiritual ditahan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hutan ini aneh, semuanya, hati-hati. Lompat dari Senzu dengan cepat untuk mencegah dibunuh oleh Senzu setelah jatuh. Gongzi Zhenxiong mengingatkan dengan keras bahwa Gongsun Sanshan memimpin untuk melompat dari Senzu dan muncul di hutan. Segera semua orang dengan aman melompat dari Senzu dan melompat ke belakang Gongzi Zhenxiong. Boom, boom, boom. Senzu 100.000 kaki yang sangat besar menghancurkan beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi, dan runtuh tertanam dalam di tanah. Jing Yun, Gongsun Sanshan menunjuk ke Tan Yun, yang berpura-pura terengah-engah dan berlari ke kedalaman hutan kematian, dan mengingatkan dengan keras. Semua orang mendengarkan perintah, pergi dan bunuh Jing Yun. Gongzi Zhenxiong meraung, dan memimpin kerumunan menuju kedalaman hutan kematian. Dalam perjalanan untuk mengejar, Gongzi Zhenxiong mendesak semua orang untuk membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian meninggalkan hutan. Dia selalu merasa monster hutan itu menakutkan. Dalam perjalanan untuk mengejar, semua orang sedikit gelisah. Mereka menemukan bahwa hutan itu sunyi dan mengerikan, seolah-olah tidak ada binatang buas. Ketika Tan Yun dengan sengaja melambat dan masuk jauh ke dalam hutan kematian 100 sen, matanya berkedip. Tan Yun memutuskan untuk memperkenalkan mereka sedikit lebih dalam, lalu melakukannya lagi, tidak membiarkan siapapun pergi. Akibatnya, Tan Yun melambat, berpura-pura panik, dan berlari liar di hutan. Lu Fei, kamu kuat secara fisik dan menyusulnya. Saat ini, perintah Gongzi Zhenxiong. Oke, pria muda bernama Lu Fei tiba-tiba melonjak setinggi 100 kaki, seluruh tubuhnya berotot dan penuh kekuatan yang kuat. Bum bum bum. Lu Fei menginjak tanah dan tanahnya retak. Setiap kali dia berlari, dia melangkah 1000 kaki, dan muncul di belakang Tan Yun hanya dalam 3 tarikan napas. Hahaha, Jing Yun, kamu bocah, lihat kemana kamu lari. Lu Fei tertawa, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang tingginya 10 kaki, dan menginjak Tan Yun. Lu Fei lembut, jangan injak dia sampai mati, aku akan menyiksanya dengan baik nanti. Gongzi Zhenxiong sangat takut Lu Fei akan menginjak-injak Tan Yun dan segera mengingatkannya. Ya, Lu Fei menjawab, masih menginjak Tan Yun dengan kaki kanannya. Pergi ke neraka. Pada saat itu, Tan Yun bersandar dengan tajam, menendang kakinya, dan menembak 20 kaki ke belakang. Setelah menghindari kaki Lu Fei, dia melompat dan muncul di atas kepala Lu Fei, dengan tendangan ke arah kepalanya menginjak keras. Di bawah premis bahwa tidak ada kekuatan ilahi yang tersedia, karena Tan Yun memiliki kekuatan kekerasan untuk merobek artefak inferior tingkat ke-7 dengan tangan kosong, tubuh fisiknya kuat, apakah itu kecepatan atau kemampuan melompat, itu jauh melampaui perbandingan Lu Fei dan yang lainnya. Ah, Jing Yun, kenapa kamu begitu cepat? Bang! Kepanikan Lu Fei tiba-tiba berhenti, kepalanya yang besar pecah, dan mayat tanpa kepala itu jatuh lemas di hutan, memuntahkan darah. Saat ini, Gongzi Zhenxiong dan lebih dari 1.200 orang telah mengejarnya. Wow! Tan Yun melompat dari ketinggian rendah dan muncul di depan semua orang. Semua orang menatap Tan Yun dengan kecemburuan yang mendalam di mata mereka. Dari proses Tan Yun hanya membunuh Lu Fei, mereka bisa melihat bahwa Tan Yun sangat kuat. Namun, di mata semua orang, hanya ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Tan Yun melirik kerumunan dengan mata muram, dan mengucapkan setiap kata, tidak ada dari kalian yang ingin lari hari ini. Arogan, Gongzi Zhenxiong memelototi Tan Yun, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba melambai pada orang di belakangnya, jangan takut padanya. Berikan semuanya pada tuan muda ini. Dengarkan tuan muda Gongzi dan bunuh dia bersama. Membunuh. Tiba-tiba, selain Gongsun Sanshan dan ratusan orang lainnya yang tinggal untuk melindungi Gongzi Zhenxiong, lebih dari 1.100 orang yang tersisa, beberapa memegang pedang ajaib, dan beberapa memegang tombak tajam dan tombak ajaib, bergegas menuju Tan Yun. Jika kamu berubah ke waktu normal, Lao Su hanya bisa dibunuh saat menghadapimu, tapi sekarang, kamu sama lemahnya dengan semut di depan Lao Su. Membunuh. Mata Tan Yun berkilat kedinginan, tinjunya mengepal,
dan dia bergegas ke arah semua orang dengan kasar. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang ketakutan. Mati. Ketika Tan Yun memukul seorang pemuda kekar, pemuda itu berteriak sebelum dia bisa berteriak, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan daging dan darah berserakan di tanah. Tidak. Apa? Hampir pada saat yang sama, Tan Yun tiba-tiba membuka tangannya, melewati antara seorang pria dan seorang wanita, dan lengannya ditarik ke atas kepala seorang pria dan seorang wanita. Bom! Boom! Dalam kabut berdarah, kepala keduanya meledak, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik ratusan kaki di bawah benturan besar, dan menabrak pohon kuno yang menjulang tinggi. Boom! Boom! Ah! Tubuhnya terlalu kuat. Dalam 10 napas pendek berikutnya, Tan Yun, dengan tangan kosong, memasuki kerumunan seolah-olah memasuki dan tidak meninggalkan dunia siapapun, setiap pukulan merenggut kehidupan baru. Setelah 10 napas, lebih dari 400 orang meninggal. Pada saat ini, Gongsun Sanshan sangat ketakutan hingga pucat, dan Gongzi Zhenxiong di sampingnya juga menggigil. Ratusan orang di sekitar keduanya ketakutan. Tiba-tiba, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun bisa begitu cepat dan kejam, sama menakutkannya dengan penggiling daging untuk pembunuhan. Ayo cepat, lari! Gongsun Sanshan gemetar. Lebih dari 100 orang lainnya semua bergema. Ya, Tuan Gongzi, perintahkan untuk mundur. Tuan Gongzi, akan terlambat jika Anda tidak memberi perintah. Jing Yun sangat kuat dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Lari. Selama kamu melarikan diri dari hutan aneh ini, bahkan jika ada 100 Jing Yun, mereka bukanlah lawan kita. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong merasa lega, menggertakkan giginya dan berkata, semua orang mematuhi perintah, cepat mundur dan melarikan diri dari hutan. Tepat ketika Gongzi Zhenxiong memerintahkan, ratusan lainnya dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Setelah mendengar perintah itu, lebih dari 600 orang yang selamat perlahan berbalik dan mengikuti Gongzi Zhenxiong untuk melarikan diri. Karena mereka semua mengejar, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Tan Yun sudah memiliki mata merah, dan berkata dengan suara keras, kamu harus menjaga hidupmu.